Satu, dua, C. Oke. Cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Waalaikumsalam. 6 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai materi protection atau proteksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ya, yang pertama saya Nurafi Fitrati dengan NPM 190810115. Perkenalkan, saya Quincy Meverta Pradani Putri Arianto dengan NPM 19081010127. Dan saya Hera Amelia Putri Belangi dengan NPM 190810101045. Saya Rizda Rostiana Agustin, NPM 1908 1015. Di sini saya akan subbab pertama, yaitu ada definisi tujuan protection. Di sini definisi protection adalah sistem yang bagian mengontrol atau melindungi akses yang dilakukan oleh suatu program atau pengguna pada suatu objek. Itu bisa berupa file, berkas, yang terdapat dalam perangkat keras seperti CPU, printer, dan lain-lain. Tujuannya agar terhindar dari penyalahgunaan. Apakah tujuan protection? Tujuan proteksi atau protection yaitu membentuk sistem berorientasi pada proteksi untuk membedakan mana yang akses yang diizinkan atau authorized atau yang tidak diizinkan yaitu unauthorized. Yang kedua ada proteksi. Ini langsung saya serahkan ke Quincy ya. Ya, terima kasih Rizda. Untuk bab kedua, yaitu prinsip proteksi akan saya jelaskan. Jadi, di prinsip proteksi ini ada principle of least privilege. Apa sih itu? Jadi prinsip ini pada dasarnya menentukan bahwa program, pengguna, dan sistem itu diberikan hak istimewa yang cukup untuk melakukan tugas mereka. Keberadaan prinsip ini sendiri itu tuh untuk memastikan apabila ada kegagalan, maka dampak kerusakan yang dihasilkan itu diusahakan seminim mungkin. Keberadaan prinsip ini sendiri juga dapat membantu dalam menciptakan ruang lingkup yang lebih aman dalam komputer. Namun hal itu juga tidak menjadi jaminan karena seperti contoh yang diberikan oleh Abraham Silberstadt dalam buku acuan itu mengenai Windows 2000 dan Solaris, di mana meskipun proteksi Windows 2000 itu kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan Solaris, namun keamanannya malah memiliki kekurangan pada Windows 2000, malah cenderung lebih aman ke Solaris. Selanjutnya, ada proteksi perangkat keras, I/O, memori. Jadi, apabila ada kesalahan dalam pemrograman, maka hal tersebut akan dideteksi perangkat keras dan perangkat keras akan mengirimkan kesalahan tersebut ke sistem operasi. Nah, di mana sistem operasi akan menanganinya dengan cara menginterupsi dan mengakhiri kesalahan tersebut. Pada dasarnya, proteksi perangkat keras itu dibagi menjadi 3, seperti yang ada pada layar, yaitu CPU protection, memory protection, I/O protection. CPU protection ini secara singkatnya itu membatasi proses dalam CPU untuk memberikan kesempatan agar proses lain dapat berjalan. Selanjutnya, memory protection itu menggunakan cara pembatasan penggunaan memori, yaitu base limit hardware protection. Untuk I/O protection sendiri itu sebenarnya untuk memastikan agar hal seperti terminasi I/O dari proses lain, melihat I/O proses lain, dan memberi prioritas pada suatu proses I/O tertentu itu tidak terjadi. Dan yang ketiga, yaitu proteksi pada monoprogramming sederhana.
Memori terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagian yang berisi rutin-rutin sistem operasi, kemudian yang kedua, bagian yang berisi program pemakai, dan yang ketiga, bagian yang tidak digunakan. Masalah proteksi di monoprogramming itu sendiri adalah cara memproteksi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai sehingga pemakai dapat manipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi. Namun, dapat diatasi oleh proteksi suatu register, batas, atau boundary register di pemroses. Ya, yang keempat ada domain proteksi. Jadi, domain proteksi itu dikenal dengan nama prinsip need to know, di mana prinsip ini itu berguna untuk membatasi jumlah kerusakan sistem yang mungkin terjadi ketika adanya kegagalan atau faulty pada saat proses berlangsung. Seperti contohnya itu ketika nanti proses A memanggil prosedur B ya. Nah, prosedur itu harusnya diizinkan untuk mengakses variabel-variabelnya sendiri dan parameter-parameter yang berhubungan dengan prosedur tersebut. Bukan semua variabel-variabel yang ada pada proses A. Prinsip need to know ini tuh sama seperti prinsip least privilege yang tadi dijelaskan, di mana tujuan dari proteksi adalah meminimalisir resiko dari kemungkinan pelanggaran keamanan. Terus selanjutnya ada struktur domain. Struktur domain itu terdiri atas kumpulan dari banyaknya akses right. Setiap pasang adalah terurut dan memiliki struktur seperti object name dan right set. Hubungan antara sebuah proses dan sebuah domain ada dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, sebuah domain dapat direalisasikan ke dalam beberapa bentuk. Nah, untuk hubungan antara sebuah proses dan sebuah domain kan ada dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, kalau statis itu jika kumpulan sumber daya yang tersedia untuk proses itu sudah tetap berada pada lifetime proses, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya itu dinamis. Proteksi statis itu lebih kompleks untuk perancangannya. Lalu jika hubungan atau asosiasi antara proses dan domain itu sudah fix dan kita ingin menambahkan prinsip need to know, mekanisme tertentu harus disiapkan untuk mengubah isi dari sebuah domain. Setelah mekanisme tadi berjalan, baru bisa ditambahkan prinsipnya. Nah, kalau jika asosiasinya dinamis, ada sebuah mekanisme yang melakukan domain switching, mengaktifkan proses untuk beralih dari satu domain ke domain lainnya. Nah, kalau kita tidak dapat mengubah konten dari suatu domain, maka kita dapat menambahkan efek yang sama, yaitu dengan cara membuat domain baru dengan konten yang sudah diubah sebelumnya dan kemudian melakukan switching menuju ke domain baru tadi. Selanjutnya itu yang sebuah domain dapat direalisasikan beberapa bentuk itu ada 3. Yang pertama, setiap user bisa berubah domain. Nah, kasus ini itu set dari objek yang bisa diakses bergantung kepada identitas user. Domain switching muncul ketika ada pergantian user. Contohnya itu seperti saat salah satu user melakukan logout dan muncul user baru untuk melakukan login. Lalu yang kedua ada setiap proses bisa berubah domain. Nah, maksudnya itu set dari objek yang bisa diakses bergantung pada identitas proses. Nah, nanti domain switching itu muncul ketika satu proses mengirim pesan kepada proses yang lain kemudian menunggu respon. Lalu yang terakhir ada setiap prosedur bisa berubah domain. Nah, pada kasus ini itu set dari objek yang bisa diakses menyesuaikan dengan variabel lokal yang didefinisikan dalam prosedur. Nah, nanti domain switching itu muncul ketika terjadi procedure call. Kemudian yang kelima yaitu ada access matrix. Nah, pengertian access matrix sendiri yaitu model keamanan perlindungan dalam sistem komputer. Access matrix bisa digunakan untuk menentukan hak setiap proses mengeksekusi di ranah dengan setiap objek. Sedangkan definisi access matrix sendiri yaitu model proteksi yang berbentuk matriks di mana kolomnya merepresentasikan research dari sistem dan barisnya merepresentasikan domain proteksi. Seperti gambar berikut ini.
Nah, gambar berikut ini adalah contoh dari akses matriks ya. Jadi di sini ada objek dan domain, di mana objek sendiri itu terdiri dari F1, F2, dan F3, sedangkan domain itu ada D1, D2, D3, dan D4. F1, F2, F3 ini merepresentasikan file, sedangkan D1, D2, D3, dan D4 itu merepresentasikan domain. Jadi setiap entry itu mendefinisikan himpunan operasi yang dapat dijalankan oleh proses dalam domain DI pada objek OC. Jadi sebagai contoh, pada D1 itu domain D1 itu dapat melakukan proses read terhadap objek F1. Lalu D1 dapat melakukan read terhadap objek F3 dan begitu terus seterusnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.